Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viralnya pernyataan beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar tentang nasab para habaib atau Ba'alawi. Beliau dalam suatu acara mengatakan bahwa perbincangan tentang Ubaidillah leluhur para habaib yang sudah diteliti oleh Kiai Imad Kiai Nur dan lain-lain dinyatakan Ubaidillah merupakan tokoh yang tidak tersambung ke Rasulullah. Di sini beliau Kiai Miftahul Akhyar menyatakan bahwa tokoh Ubaidillah yang sedang dipertanyakan nasabnya dan dipertanyakan tokoh Ubaidillah merupakan tokoh fiktif dianggap sebuah fitnah. Maka untuk pembanding kami akan sajikan pernyataan dari Kiai Abdul Hainasuki yang ditulis di web RMI Banten saat beliau datang ke kediaman Kiai Imaduddin. Pernyataan beliau sebagai berikut. Beliau Kiai Imad dengan kesibukannya yang luar biasa tapi mampu di sela-sela waktunya mengarang lebih dari 20 kitab yang luar biasa. Dalam dunia akademis tidak berlebihan jika ini melampaui sebuah disertasi dan layak bergelar di atas profesor dan S3. Beliau juga terpilih menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Banten, artinya dari sekian cendekiawan yang ada beliau dianggap paling layak dan tabahur ilmunya. Dalam kaitan viralnya nasab Habib, banyak yang belum memahami substansi yang dipermasalahkan Kiai Imad. Yang sejatinya beliau dan tentunya segenap warga Nadatul Ulama sangat mencintai Rasulullah SAW. Beliau adalah penulis dan pemikir, penelaah kitab-kitab yang tentunya sudah menguasai betul disiplin ilmu yang sangat diperlukan seperti Nahwu Shorof, Balagoh, Mantik, Tarikh dan lain-lain, di mana hal ini tidak diragukan dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Artinya pendapat beliau bukan berangkat dari nafsu atau tujuan negatif, namun dilatar belakangi penelitian ilmiah tentang nasab ini yang kemudian mengarah pada terputusnya nasab Ubaidillah pada Ahmad bin Isa. Maka hasil penelitian itu bisa benar bisa salah, beliau pun tidak merasa yang paling benar, masih ada kemungkinan salah jika ada penelitian tandingan yang mementahkan pendapatnya. Namun lucunya mengapa banyak yang marah-marah dan menuduh Kiai Imad sesat bahkan dijuluki dengan kata-kata yang sangat tidak pantas, nastagfirullah. Beliau tidak membenci habaib, beliau pasti memuliakan habaib, beliau akan sangat takzim pada habaib, itu sangat tidak diragukan. Namun dalam hal ini sedikit ada catatan bahwa siapapun sepanjang ada dalam takwa dan ilmu maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Kesimpulan dari tulisan singkat ini, jangan ada kemarahan, jangan ada caci maki, jangan ada adu domba. Selamatkan para habaib dan zuriyah Rasulullah dari orang-orang yang mengaku habib. Jika tidak setuju, buatlah penelitian ilmiah yang otentik, kredibel, faktual yang memang menyatakan bahwa Ubaidillah adalah putra dari Ahmad bin Isa. Jangan kemudian mengarahkan hasil penelitian beliau ke arah yang lain. Setelah menyimak, bertanya dan berdialog panjang langsung dengan beliau dari jam 20.30 pukul 23 waktu Indonesia Barat, Minggu, tanggal 16 April tahun 2023 di Ponpes Al-Rautlah Kabupaten Serang dalam acara silaturahmi Kiai dan segenap pengurus RMIPCNU Kabupaten Serang, maka bisa disimpulkan metode penelitian beliau terkait nasab Habib ini. Yang pertama, metodologi penelitian Kiai Haji Imaduddin terkait nasab Habib ini adalah kuantitatif, dari data menuju teori dan objeknya adalah kajian pustaka. Pustaka yang ditelaah adalah menggunakan redaksi bahasa Arab dan untuk bisa memahaminya hanya yang sudah menguasai ilmu gramatika bahasa Arab, yang terutama Nahwu Shorof dan Balagoh setidaknya harus hafal Alfiyah, Jawahirul Maknun, Ukudul Juman dan kitab-kitab lainnya. Juga harus paham betul ilmu mantik, ilmu tarikh dan disiplin ilmu lainnya. Artinya penelitian ini levelnya sangat tinggi dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Jika belum hafal Alfiyah lalu seenaknya saja membantah belum levelnya, atau belum mampu bisa baca kitab kuning apalagi mengarang kitab dengan redaksi bahasa Arab yang sesuai dengan gramatikanya, juga belum kelasnya. Namun tentu siapapun boleh berpendapat sepanjang argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hanya saja kualifikasi itu penting untuk menjadi tolak ukur keilmuan seseorang yang berpendapat. Yang kedua, penelitian beliau bukan hanya satu kitab, tapi semua kitab tarikh, nasab yang ada. Artinya teori yang beliau tetapkan berdasarkan data-data dari pustaka tersebut tidak sembarangan dan jelas sumbernya. Bukan tuduhan, halusinasi atau bahkan niat kebencian. Data-data kitab pustaka yang otentik beliau baca seluruhnya, lalu dikomparasikan, dicocokkan, disesuaikan, lalu muncullah sebuah konklusi nasab Ubaidillah yang terputus kepada Ahmad bin Isa.
Maka sekedar saran untuk yang akan membantah penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman ini setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria. 1. Memahami dengan menyeluruh disiplin ilmu yang diperlukan seperti Nahwu Shorof, Balaghah, Mantik, Fikih, Ushul Fikih, Qawaidul Fikih dan lain-lain. 2. Mampu membaca literatur kitab-kitab berbahasa Arab tanpa harokat, bisa memahaminya dan juga mampu menerjemahkannya. 3. Penelitian tandingan juga harus dengan objek yang sama yaitu kajian pustaka. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan ini. Oleh Kiai Abdul Hai Nasuki. Dari catatan tersebut bisa kita simpulkan bahwa tokoh yang bernama Ubaidillah yang ditelusuri dari kajian keilmuan berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan, maka putusnya nasab Habib Ba'alawi dengan leluhurnya Ubaidillah bukanlah sebuah fitnah belaka, tetapi fakta yang harus dijawab.